Kalau di ibu kota orang bicara soal siapa istri yang paling bijak dan budiman. Kalau aku mengaku nomor 2, tak ada satupun yang berani mengaku nomor 1. Soalnya, pernikahan kami bahkan belum genap 1 tahun. Tapi aku sudah turun tangan sendiri mencarikan 5 orang selir untuk suamiku. Para istri pejabat di istana sering sekali menyindirku secara diam-diam. Katanya demi gelar wanita budiman. Aku sampai tega mendorong suamiku ke pelukan wanita lain. Bahkan ibu mertuaku pun tak tahan melihatnya. Beberapa hari ini dia terus menasihatiku. Kamu itu kan orangnya cerdas dan cekatan. Kenapa untuk urusan yang satu ini malah jadi bodoh? Wanita-wanita di halaman belakang itu tetap harus diwaspadai. Jangan sampai mereka melahirkan anak laki-laki sebelum kamu. Baik, ibu. Di depannya, aku bersikap patuh dan mengiyakan. Tapi di belakang, aku cuma bisa tertawa sinis. Lagi pula, aku memang tidak mencintai Su Jinci. Melihat wanita-wanita cantik di halaman belakangnya itu jauh lebih menyenangkan daripada melihat wajahnya sendiri. Selir-selir yang aku carikan ini semuanya cantik dan berhati baik. Meski kepintarannya tak seberapa. Bukan cuma karena mereka sesuai dengan selera Su Jinci. Tapi yang paling penting, mereka tahu berterima kasih dan tahu diri. Kakak, kebetulan sekali Anda datang hari ini. Sulaman untuk Anda tinggal 2 tusukan terakhir. Sebentar lagi selesai. Nanti kalau Anda pakai baju ini ke pesta bunga kita, pasti bakal jadi pusat perhatian. Cepat, ambilkan es krim yang baru dibuat di dapur. Para saudari sengaja menyisakannya untuk kakak. Aku tersenyum lalu menerimanya. Sambil menikmati es krim di dalam mangkuk, aku mendengarkan mereka bergosip. Kemarin, suamiku datang ke kamar. Katanya pertempuran di ibu kota utara sudah berakhir sepenuhnya. Hari ini mereka sudah bisa pulang. Pertempuran di utara itu hasilnya luar biasa. Para pencerita di kedai teh beberapa hari ini sibuk sekali menceritakannya. Iya, dengar-dengar ada serangan mendadak dan strategi pengepungan. Mendengarnya saja bikin jantung berdebar, ya ampun. Kalau begitu, bukankah itu artinya Tuan Muda Hou dari keluarga Gu juga akan segera kembali? Gerakan tanganku tiba-tiba terhenti. Jantungku berdegup kencang bak rusa yang sedang berlarian. Es krim di dalam mangkuk pun sampai hancur tak karuan karena terus kuaduk. Jenderal Gu itu sebenarnya adalah tuan muda dari kediaman Markis Dingyuan. Setelah memenangkan pertempuran ini, posisinya di ibu kota jadi jauh lebih berpengaruh. Saat kembali ke ibu kota nanti, entah gadis mana yang beruntung bisa bersanding dengannya. Aku menunduk dan terdiam. Bulu mataku yang panjang menutupi pandangan, menyembunyikan gelombang emosi yang bergejolak di mataku. Markis Dingyuan itu ternyata adalah Gu Wenye. Aku mendengarkan pembicaraan mereka dengan tatapan kosong. Pikiran pun melayang kembali ke musim gugur waktu itu. Aku hanyalah anak dari keluarga Perdana Menteri. Setelah ibuku meninggal, aku dibesarkan di kediaman istri utama. Ibu yang sangat lembut dan baik hati. Hanya memiliki seorang putra. Sejak kecil, ia sudah menganggapku seperti putri kandungnya sendiri. Saat hari raya musim gugur, aku menemaninya pergi ke kuil untuk bersembahyang. Di tengah jalan, kereta kuda kami tiba-tiba dihentikan. Sekelompok prajurit kecil berlarian membawa bendera untuk membersihkan jalan. Rasa penasaranku muncul. Aku diam-diam mengintip sedikit melalui celah tirai. Suara derap kuda yang kencang terdengar dari kejauhan. Seorang pria yang mengenakan pakaian tempur berwarna hitam memacu kudanya tepat di depanku. Saat tiba di depan menara Fukian, ia tiba-tiba menarik tali kekang kuda dan berhenti. Kuda itu meringkik nyaring sambil mengangkat kepalanya. Pria itu lantas menarik kain sutra merah yang ada di depan pintu. Ia tertawa dengan sangat percaya diri. Menoleh ke arah pejabat sipil dan militer di belakangnya lalu berseru. Beritahu Baginda Kaisar. Tidak perlu lagi repot-repot memberikan kain sutra sebagai hadiah. Jenderal ini sudah mengambilnya sendiri. Pada kain merah yang digenggamnya, masih tersangkut sebuah lampion merah kecil. Setelah melepaskan lampion itu, ia mengarahkan pandangannya ke kerumunan orang di pinggir jalan. Saat mata kami bertemu, lampion di tangannya meluncur di udara, menembus jendela kereta dan jatuh tepat ke dalam genggamanku. Benda dengan kerajinan yang indah ini, kuberikan untuk Nona saja. Setelah berkata demikian, ia segera memacu kudanya dan pergi dengan cepat. Selama ini aku hanya mendekam di dalam kediaman. Bahkan saat memegang jarum saja, aku harus menjaga tata krama dan batasan diri. Baru kali ini aku bertemu orang yang begitu bebas dan bersemangat seperti dirinya. Seolah hatiku pun ikut tergerak, seperti kain sutra merah yang ditarik lepas. Terasa panas dan berdebar-debar.
Aku menatap debu di jalanan yang masih beterbangan, terangkat oleh derap kaki kuda yang belum juga hilang. Mendengar ibu di sampingku tertawa kecil sambil berkata, "Si Gu Wenyan ini benar-benar tidak punya aturan sama sekali." Hahaha, Gu Wenyan. Bukan hanya belakangan ini sering. Sosok jenderal muda yang begitu dipuji-puji. Ternyata adalah dia. Sejak hari itu, aku sering memimpikannya hal yang sama. Di dalam mimpi, aku juga menunggang kuda dan menarik lepas kain merah di Menara Fukian. Ibu melihatku tampak gelisah. Jadi, ibu membawaku lagi ke kuil untuk melafalkan doa dan berpuasa. Aku berlutut di atas bantalan, tapi pikiranku malah melayang entah kemana. Mulutku hanya terus meracau menyebut nama Pavilion Xingyu. Untuk apa ke Pavilion Xingyu? Sebuah suara yang penuh tawa terdengar dari belakangku. Sampai-sampai aku kaget dan segera menoleh. Ternyata itu Gu Wenyan. Melihatku terdiam. Dia melangkah mendekat. Bertanya, "Kenapa sudah lama berlutut tapi belum bangkit juga? Apa yang sebenarnya kau minta?" Aku menatap wajahnya sampai pikiranku kacau. Baru saat itulah aku menyadari apa sebenarnya yang kuminta di dalam kuil ini. Ternyata, aku hanya berharap bisa bertemu dengannya sekali lagi. Aku mengambil kipas dan beranjak pergi keluar. Saat sampai di ambang pintu, aku kembali dipanggil oleh Gu Wenyan. Aku ini tidak pernah percaya pada dewa-dewi. Jika di hati punya keinginan, langsung saja lakukan. Tatapan Gu Wenyan terasa sangat tajam. Di matanya seolah ada bintang yang bersinar. Aku berbalik dengan panik dan melangkah pergi. Dia ternyata mengejarku keluar. Apakah orang yang menerima lampionku di jalan waktu itu adalah kau? Padahal hari itu, aku jelas-jelas sudah menutupi wajahku dengan kipas. Bagaimana cara dia bisa tahu? Seolah mengerti kebingunganku. Guen juga tersenyum sambil menunjuk jepit rambut di sela-sela rambutku. Takut kalau bunga begonia itu terlihat oleh orang lain. Aku dan dia sudah bicara sebanyak ini. Aku pun buru-buru berpamitan padanya. Lalu berjalan menuju kereta kuda keluarga kami. Saat pelayan membantuku naik ke kereta, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari dahan pohon di atas kepala. Begitu aku tersadar, beberapa kelopak bunga mufurong sudah jatuh di atas rokku. Aku menoleh ke belakang. Guen juga sedang bersandar di pilar, sambil melambai-lambaikan ketapel di tangannya ke arahku. Wajahku memerah. Dengan terburu-buru, bahkan sampai tersandung, aku masuk ke dalam kereta. Musim gugur itu, aku mulai memikirkan seorang jenderal yang baru kutemui 2 kali. Rasanya benar-benar dalam. Aku terus berharap bisa bertemu Guen lagi. Saat bulan pertama penanggalan Imlek, Guen juga pindah ke rumah di sebelah kediaman kami. Ayah bilang, Kaisar memberikan banyak properti dan tanah sebagai hadiah untuk Guen. Tapi Guen juga menolak semuanya. Dia hanya meminta rumah ini kepada Kaisar. Saat makan malam di ruang tengah, suara petasan dari sebelah mulai meletus dengan riuh. Guen berteriak memanggil ayahku, "Tuan Zhang. Keluar, lihatlah petasan ini. Ini petasan berkualitas bagus dari barat." Kupikir durasi meledaknya jauh lebih lama dari petasan biasa. Ayah terbatuk-batuk. Dengan pasrah dia menyuap makanan, punya tetangga seperti dia. Sepertinya mulai sekarang tidak akan ada lagi hari-hari yang tenang. Kalian pergilah keluar untuk melihat keramaian itu. Aku berusaha menahan rasa girangku. Mencoba mengatur langkah kakiku agar tetap tenang. Berjalan menuju sumber keramaian itu. Baru saja sampai di depan pintu kediaman Ding Yuanhou, petasan baru pun meledak dengan suara gemuruh. Aku terkejut dan menghindar ke belakang. Tapi malah menabrak seseorang. Belum sempat aku menoleh, orang itu sudah menutup telingaku dengan tangannya. Dia bilang jangan takut. Aku dan Guen Ye berdiri di tengah kepulan asap sisa petasan. Tak ada seorang pun yang menyadari keberadaan kami. Setelah tahun baru, aku harus pergi ke utara untuk berperang lagi. Secepat itu, aku mengangguk pelan, berusaha menekan rasa sedih di dalam hati. Semoga kamu selamat. Dan cepat pulang. Gu Wenye menyelipkan sepotong kayu ke tanganku. Ini untukmu, kayu ini buat jaga-jaga. Aku pun bingung apa maksudnya. Hanya saja, asap dari petasan yang baru meledak membuat tenggorokanku terasa sesak. Aku mengajaknya untuk berjalan ke depan. Gu Wenye tersenyum lalu menyusulku. Rentetan petasan yang baru kembali dinyalakan. Saat bunyi ledakan pertama terdengar nyaring. Rasanya aku mendengar Gu Wenye berbisik, "Tunggu aku." Tak lama setelah festival lampion berakhir, Gu Wenye pun pergi. Aku tidak bisa keluar rumah untuk melihat barisan tentara yang berangkat.
Aku hanya bisa menempelkan telingaku ke dinding yang menghadap ke jalan. Mendengarkan samar suara derap kuda yang perlahan menghilang dari pendengaranku. Ibu tahu apa yang kurasakan. Ia berkali-kali membantuku menolak para mak comblang yang datang. Di dalam hati, aku terus memikirkan Gu Wenye. Setiap kali tak ada kabar dari perbatasan, aku selalu merasa ketakutan selama berhari-hari. Ibu ingat kalau dulu aku jarang sekali keluar rumah. Jadi ia memutuskan agar aku mulai ikut menghadiri perjamuan sastra. Lambat laun, aku jadi punya banyak teman dari kalangan bangsawan. Putri ketiga dari kediaman Earl Changping adalah teman yang paling dekat denganku. Jadi saat hari itu dia mengajakku ke kediamannya untuk menyulam. Aku sama sekali tidak curiga akan terjadi sesuatu. Setelah meminum segelas anggur buah itu, saat aku membuka mata kembali, di sampingku sudah berbaring putra kedua dari kediaman Earl, yaitu Su Jingqi. Kami benar-benar tidak melakukan apapun. Aku bergegas turun dari tempat tidur dan ingin segera pergi. Namun aku justru berpapasan dengan sang countess. Di belakangnya, ia membawa banyak pelayan wanita. Saat dia dan ibu melihat penampilanku yang kacau, senyum di wajah mereka langsung membeku. Mereka melewatiku dan melihat ke arah dalam kamar. Kipas bundar yang mereka pegang jatuh ke lantai secara bersamaan. Aku menutupi wajahku dan berjongkok, tak sanggup lagi menunggu. Aku tak akan pernah bisa menunggu kepulangan Gu Wenye lagi. Aku tahu betul kalau ini semua jebakan dari keluarga Changping Bo untuk mencelakaiku. Tapi demi kelangsungan hidupku dan ayah, aku terpaksa harus menikah. Dengan hati yang hancur, aku dituntun masuk ke dalam tandu pengantin. Dan dengan hati yang tetap mati rasa, aku dituntun masuk ke kamar pengantin. Nona muda Su duduk mendekat dengan ragu-ragu. Putriku, ibu minta maaf. Ibu, kau tahu, posisi kita di dalam klan keluarga Su sudah semakin melemah. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Perdana Menteri, mungkin kita bisa berjaya selama puluhan tahun lagi. Aku menepis tangannya, keluar. Mulai sekarang, kita hanya akan menjadi kakak ipar dan adik ipar saja. Tidak lebih. Malam harinya, Su Jingqi masuk ke kamar dalam keadaan setengah mabuk. Dia membuka tudung pengantinku. Dengan suara parau, dia berbisik, maafkan aku. Kedepannya, aku pasti akan saling mendukung denganmu. Kita akan jalani hidup ini dengan sebaik mungkin. Aku menatap warna merah yang memenuhi seisi ruangan. Tapi rasanya, aku justru jatuh ke dalam sumur hitam yang tak berdasar. Tidak peduli seberapa keras aku berontak. Pada akhirnya aku tetap harus terjebak. Menghabiskan sisa hidup dengan orang yang telah menjebakku. Ding Xiaoniang dengan panik mengambil mangkuk dari tanganku. Rasa perih di tangan menarikku kembali ke masa sekarang. Aku menunduk dan baru tersadar. Ternyata tanpa sadar aku sudah mematahkan mangkuk itu. Dan tanganku terluka karena meremas pecahan keramiknya dengan erat. Ini pasti kualitas keramiknya jelek, kok bisa gampang pecah begini, sini, biar ku balut lukanya. Aku tidak apa-apa, kalian pergi saja sana. Malam tadi aku tidak tidur nyenyak. Aku mau tidur lagi. Mereka saling melirik satu sama lain. Setelah memberi hormat, mereka pun keluar. Aku tertidur sampai menjelang malam. Saat membuka mata, Su Jingqi sedang duduk di dipan rendah di samping sambil membaca buku. Su Jingqi itu orang yang hanya peduli pada buku dan lukisan. Gelar kebangsawanan keluarga Changping Bo sudah pasti akan diwariskan kepada kakaknya. Dia sendiri memegang jabatan sebagai pejabat urusan upacara. Pekerjaan yang cukup santai. Sepulang ke rumah, dia hanya sibuk berkutat dengan kuas, tinta, dan kertas di ruang belajarnya. Aku dan dia memang pasangan yang dipersatukan oleh rencana licik. Pernikahan kami dari awal memang hanyalah sebuah permainan tipu daya. Hubungan kami memang hambar. Bisa hidup saling menghormati saja sudah syukur. Saat dia melihatku terbangun, dia berjalan menghampiriku dengan tatapan penuh perhatian. Kondisi di luar sana sudah tidak baik. Kamu mau makan sesuatu? Aku mengangguk pelan, boleh. Aku bangkit lalu berjalan keluar bersamanya. Di meja makan, kami hanya terdiam 1000 bahasa. Suasananya begitu sunyi. Bahkan suara pelayan di belakang kami yang sedang menelan ludah pun bisa terdengar jelas olehku. Su Jingqi akhirnya memecah keheningan. Malam ini aku tidak akan tidur di ruang kerja lagi. Lukisan dan kaligrafi pesanan ayah mertua juga sudah selesai aku kerjakan. Aku tersenyum, lalu menyendokkan sup ke mangkuk Su Jingqi. Oh ya, penyakit selir kecilmu itu sudah sembuh beberapa hari yang lalu. Kalau begitu, malam ini suami sebaiknya pergi menemuinya saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan ke sana menengoknya. Suaranya merendah. Nadanya tidak lagi seringan tadi.
Aku pura-pura tidak mengerti dan tidak menyahut lagi. Aku rela menahan malu jadi bahan tertawaan orang di luar sana. Demi mencarikan 5 selir untuknya. Hanya supaya dia tidak terus-terusan muncul di hadapanku dan mengganggu pandanganku. Akhir bulan telah tiba, waktunya pergi ke kuil untuk menyumbang dupa. Karena status keluargaku yang terpandang, ibu mertua menyerahkan urusan kediaman bangsawan ini kepadaku. Saat aku turun dari kereta kuda dengan bantuan pelayan, aku melihat 7 atau 8 prajurit berdiri di depan kuil. Jantungku mulai berdegup kencang. Pelayan di sisiku pergi mencari tahu, lalu kembali melapor. Nyonya, itu Jenderal Li, pemimpin pasukan penjaga. Rasa cemas yang tadi mencekikku perlahan menghilang. Namun, di sela-sela helaan napas lega itu, terselip rasa hampa yang tak berujung. Aku mengenakan tudung penutup wajahku. Lalu mengangkat ujung gaun dan berjalan menuju aula utama di puncak bukit. Baru berjalan 2 langkah, jalanku sudah terhalang seseorang. Aku mengernyitkan dahi lalu mendongak. Wajah yang begitu kukenal itu membuatku terpaku seketika. Pria berwajah rupawan di hadapanku itu bersuara berat. Menatapku dengan raut wajah yang tenang. Boleh saya bertanya, dari kediaman mana Nyonya berasal? Kukuku menancap dalam ketelapak tangan. Padahal sudah 10.000 kali aku melatih kata-kata basa-basi yang harus kuucapkan jika suatu saat kami bertemu kembali. Namun saat ini tenggorokanku tercekat oleh rasa malu dan getir yang luar biasa. Hingga sepatah kata pun tak sanggup terucap. Melihat aku tak kunjung bicara, dia bertanya lagi, katanya kereta kuda milik Nyonya terlihat tidak asing. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Apa gunanya menanyakan hal-hal seperti itu? Dengan suara parau aku menjawab, Tuan, Anda salah orang. Apakah ada urusan lain, Tuan? Saya masih harus pergi ke kuil untuk bersembahyang. Jika tidak ada apa-apa lagi. Kalau begitu, izinkan aku menanyakan seseorang padamu. Setahun yang lalu, aku pernah bertemu dengannya di kuil ini juga. Tingginya setara dengan bahuku. Dan dia menyematkan bunga begonia. Apakah kau tahu kemana dia pergi sekarang? Gu Wenye mundur selangkah. Namun tatapan matanya tetap terpaku tajam padaku. Dia sudah menikah sekarang. Jangan mencarinya lagi. Mataku memerah. Namun aku berusaha keras menahan agar air mata tidak jatuh. Sesampainya di kediaman, saat hari sudah larut malam, aku tidak melihat Su Jingqi kembali. Baru setelah lampu-lampu di kediaman dipadamkan, dia berjalan masuk dengan terhuyung-huyung. Su Jingqi mabuk berat. Saat melihatku, dia langsung mendekapku erat ke pelukannya. Saat aku berada di luar menahan gempuran, kau bahkan tidak mengirim orang untuk mencariku. Istriku, apakah di hatimu sebenarnya ada diriku? Suamiku, Anda di luar sedang menjamu tamu, tentu punya urusan penting. Bagaimana mungkin aku berani sembarangan mengirim orang yang justru akan menjatuhkan harga diri Anda? Aku menepuk bahunya dengan lembut, berharap dia melepaskan pelukannya. Su Jingqi memang melepaskanku. Namun sedetik kemudian, dia justru menghempaskanku ke atas ranjang. Baik itu pelayan maupun selir di kediaman ini. Semuanya tahu cara mengambil hatiku. Tapi kau, satu langkah pun enggan mendekat padaku. Apakah kau sungguh menganggapku sebagai suamimu? Apakah kau memang sengaja ingin aku dekat dengan orang lain? Su Jingqi mulai menarik-narik pakaianku. Yuchun dan yang lainnya ketakutan, buru-buru menghalangi dan berteriak, pergi, keluar kalian. Su Jingqi terus mendorong mereka. Tangannya tidak berhenti bergerak sedikit pun. Air mata mengalir membasahi rambutku. Aku berhenti mendorongnya. Apa gunanya? Lagi pula aku hanyalah istri yang didapatkan pamanmu lewat tipu muslihat. Kalian sudah menikmati kebaikan ayahku. Aku pun sudah mengabdi di rumah kalian sebagai istri yang berbakti. Kenapa kau masih saja mencari yang lain? Tangan Su Jingqi akhirnya berhenti total. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu, namun terpotong oleh suara ketukan pintu. Selir Ding mendorong pintu dan masuk. Dia menggandeng tangan Su Jingqi dan menariknya pergi. Paman dari Jiangnan baru saja mengirim teh baru. Suamiku, ayo kita ke kamarku untuk mencicipinya. Suara langkah kaki mereka berangsur-angsur menjauh. Yuchun masuk dengan mata yang memerah. Dia membantuku berdiri dan merapikan rambutku yang berantakan. Aku tersenyum tipis dan berkata, Chun-er, jangan takut. Tidak apa-apa, hari-hari masih panjang. Beberapa hari kemudian adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Kaisar mengundang para istri dan putri pejabat di ibu kota untuk masuk ke istana untuk merayakannya bersama-sama. Begitu para wanita bangsawan ini melihatku,
Mereka seolah menemukan bahan pembicaraan. Istri sang juara ujian negara melangkah malas sambil memegang gelas anggur. Nyonya Su muda, sudah setahun lebih menikah. Tapi kenapa belum juga terlihat mengandung? Aku membalasnya dengan senyum tipis. Istri jaksa agung yang ada di sampingnya tiba-tiba tertawa sinis. Nyonya Su muda memang pintar mengurus rumah. Meskipun tidak melahirkan anak sendiri, keluarga tetap bisa ramai dari jalur lain, bukan begitu? Para wanita bangsawan di ibu kota. Semuanya tahu soal aku yang tiap tahun mencarikan selir untuk suamiku. Mereka sering membicarakanku di belakang. Hari ini, begitu mendengar sindiran istri jaksa agung, mereka semua tidak bisa menahan tawa. Belum sempat aku membalas. Sebuah suara yang tegas dan bertenaga terdengar dari belakang. Perut Nyonya Jaksa Agung memang luar biasa subur ya. Anda begitu hebat dalam urusan melahirkan. Mending kau lahirkan saja seekor lalat untukku. Nanti kalau sudah belasan tahun, bisa kubawa ikut berperang kemana-mana. Biar dia mengabdi untuk kerajaan kita. Wajah Nyonya Yusi berubah pucat pasi. Berganti-ganti warna. Dia menundukkan kepala, tak berani bicara lagi. Para nyonya lain yang tadi ikut tertawa bersamanya, kini juga langsung berubah ekspresi. Ibu Suri yang duduk di singgasana melihatnya, lalu tertawa dan memanggil cucu laki-lakinya. Kamu ini, dasar nakal. Jangan asal bicara sembarangan. Ayo cepat ke sini, beri hormat dan tuangkan arak untuk mereka semua. Kak Jin Zong, pamanmu dan kediaman Markis punya jasa besar dalam mendirikan dinasti ini. Hubungan keluarga kita dengan pihak kerajaan pun sudah sangat erat. Guen juga memaksakan diri. Dia mengangkat cawan araknya. Dia menatap orang-orang yang duduk di bawah. Setelah tatapannya bertemu denganku, dia pun berjalan ke arah sini. Aku takut dia malah nekat mengajakku bernostalgia di depan banyak orang. Jantungku mulai berdegup kencang. Dia berhenti tepat di depan ibu mertuaku. Dia mengangkat cawan, menawarkan arak sebagai tanda hormat. Setelah minum, dia melirik ke arahku. Pasti wanita ini adalah istri dari putra kedua keluarga Su, kan? Benar, benar sekali. Dulu saat Markis sedang memimpin pasukan di luar, belum sempat datang ke pesta pernikahan kami. Nyonya muda Su terkenal bijak di mana-mana. Nyonya besar sungguh beruntung sekali. Guen tersenyum ramah seolah menyejukkan hati. Namun matanya sama sekali tak menunjukkan rasa hangat. Aku menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menatapnya lebih lama. Lalu memalingkan wajah untuk mengobrol dengan orang lain. Perasaan gundah yang menumpuk selama beberapa hari ini membuatku meminum beberapa cawan arak lebih banyak dari biasanya. Saat orang-orang pergi melihat pertunjukan, aku yang sudah agak mabuk tertinggal di belakang. Aku berjalan berbelok-belok di dalam istana. Efek araknya sudah hampir hilang tertiup angin musim gugur. Tapi aku tetap tak bisa menemukan jalan yang benar. Saat aku ingin mencari seorang pelayan untuk bertanya jalan, pinggangku tiba-tiba terasa kencang ditarik. Seseorang menarik dan memelukku setengah paksa ke balik batu karang buatan. Aku panik, berusaha menarik diriku dari orang yang menyeretku. Saat aku mendongak, ternyata itu Gu Wenye. Apa yang kau lakukan? Gu Wenye mencengkeram daguku. Ia sengaja mendekat ke telingaku dan berbisik, apa kau tidak menungguku? Hanya demi menjalani kehidupan seperti ini. Kehidupan rukun dengan para selir dan melayani ibu mertua yang sudah tiada. Bibirnya yang tipis sesekali sengaja menyentuh cuping telingaku. Dengan cepat, sensasi itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin menghindar ke belakang. Namun menyadari tidak ada tempat lagi untuk mundur. Aku terpaksa menundukkan kepala dalam-dalam. Gu Wenye mendengus dingin. Jadi, tatapan penuh kasih yang dulu kau berikan padaku, semuanya palsu? Atau memang kau, gadis dari Jiangnan, mudah sekali jatuh cinta pada siapapun? Mendengar ucapannya, rasa sesak dan sedih kembali membuncah di dadaku. Aku mendongak dan menyeka air mataku dengan kasar. Apa maksudmu aku palsu? Kalau kau tulus, kenapa kau tidak pernah datang melamarku? Dia tertegun sejenak. Kaisar tadinya ingin menjodohkanku dengan Putri Jialing. Tapi sebelum berangkat perang, dia berjanji padaku bahwa selama aku bisa memenangkan pertempuran di utara itu, dia akan merestui pernikahan kita. Saat berada di medan perang, aku terus memikirkanmu. Aku ingin meraih gelar kehormatan agar bisa membawamu pulang dengan megah. Gesper rambut yang kuberikan waktu itu, bagian dalamnya kosong. Aku menyimpan surat cinta di dalamnya. Aku hanya berharap jika kau tak sengaja menemukannya, kau akan merasa sedikit bahagia. Mendengar perkataannya, rasa sedih di hatiku kian menjadi-jadi. Segalanya sudah hancur berantakan.
Gu Wenye menyentuh wajahku. Maafkan aku, Wan Er. Aku terlambat. Air mataku kembali tumpah tak terbendung. Aku terus memukuli dadanya. Aku sudah menunggumu. Aku benar-benar sudah menunggumu. Gu Wenye langsung mendekapku ke dalam pelukannya. Aku tidak menghindar. Tanganku melingkar di bahunya. Seolah kembali ke musim gugur itu. Di bawah langit yang luas dan membentang. Di bawah langit dan semesta yang luas tak bertepi. Hanya tersisa gadis muda yang dipenuhi gundah gulana. Bersama pemuda jenderal yang pernah memberinya lentera. Gu Wenye membawaku menyusuri jalan setapak yang sepi untuk kembali. Sambil berjalan, ia mendengarkan penjelasanku tentang apa yang terjadi. Saat mendengar keluarga Chang Pingbo berencana licik untuk menikahiku. Raut wajahnya berubah dingin sekali, menakutkan. Namun tak lama kemudian, raut wajahnya melembut kembali. Aku pasti akan membuat mereka berlutut meminta maaf kepadamu. Sekarang, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Wan Er, maukah kau bercerai dengan Su Jingxi? Aku menggenggam tangan Gu Wenye. Dengan mantap, aku menganggukkan kepala. Saat aku sampai di kereta kuda milik keluarga Bo Jue, ibu mertuaku sudah tertidur mabuk di dalam kereta. Dia menyandarkan kepalanya dengan mata terpejam rapat. Melihatku naik ke kereta, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Hanya menyuruh kusir untuk segera kembali. Setelah aku melepas riasan dan sanggul rambutku, Su Jingxi tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Dia meletakkan setumpuk perhiasan rambut dan perona wajah di atas meja. Istriku, soal tadi, itu salahku. Aku tahu hatimu masih belum tenang. Aku bersedia menunggu. Asalkan kau mau tulus memperlakukanku. Apapun akan kulakukan, aku bersedia. Melihatku tidak memedulikannya. Su Jingxi akhirnya tertunduk lesu dan pergi keluar. Aku bahkan tidak melirik barang-barang di atas meja itu. Hanya menyuruh Yu Chun membawanya keluar dan membagikannya kepada para selir di halaman. Dalam hati, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku harus membicarakannya baik-baik dengan orang tuaku. Baru nanti saat bercerai, aku akan membicarakannya dengan Su Jingxi. Karena sekarang aku sudah meluruskan kesalahpahaman dengan Gu Wenye. Maka apapun yang terjadi, aku harus melarikan diri dari sangkar emas yang palsu ini. Setiap kali festival musim gugur tiba, Jin Zong selalu mengadakan festival lentera. Su Jingxi melihat ke sana kemari. Orang-orang membawa lentera dengan penuh sukacita. Tiba-tiba dia ingin membelikanku satu. Aku mengikutinya berjalan ke depan stan penjual. Aku jatuh hati pada lentera ikan koi yang lucu dan lincah. Su Jingxi mengambil kembali lentera koi yang kupilih dari tanganku. Lalu beralih menyodorkan sebuah lentera bunga teratai ke tanganku. Lentera bunga teratai itu tampak anggun dan terhormat. Lebih pantas untuk nyonya. Aku menenteng lentera yang sama sekali tidak kusukai. Berjalan sepanjang jalan dengan perasaan canggung bersama Su Jingxi. Begitu sampai di depan rumah, dia langsung diseret oleh kakaknya untuk bermain catur. Aku pun membuang lentera itu di koridor dekat pintu masuk. Namun saat aku kembali ke halaman rumahku sendiri, aku terkejut melihat lentera ikan koi itu sudah tergantung di pintu. Dalam hati, aku menduga itu pasti ulah Gu Wenye. Tapi aku juga berpikir, mana mungkin dia senekat itu. Dengan senyum tipis, aku duduk di dalam kamar. Memperhatikan lentera di tanganku dengan saksama. Apa yang membuat Nona sebahagia ini? Suara Gu Wenye yang santai tiba-tiba terdengar. Aku menoleh dengan cepat. Kenapa kamu ada di sini? Aku sangat terkejut sampai tidak tahu harus bilang apa. Karena takut terlihat orang lain. Aku buru-buru memadamkan lilin di kamar seolah sedang mencuri sesuatu. Kamu berani sekali. Kalau sampai para petinggi di kantor pengawas pemerintah tahu, kamu pasti akan dilaporkan. Suka tidak, suka. Yang kumaksud itu orangnya. Aku juga suka, jawab Gu Wenye sambil tertawa kecil. Lalu menarikku ke pangkuannya. Gang dan rumah di luar tembok itu sudah kubeli semua. Lain kali kalau ingin menemuiku, aku akan menjemputmu di sana. Aku tersenyum lalu mengangguk. Keesokan harinya saat bertemu Su Jingxi, dia kembali bersikap dingin padaku. Melihat lentera bunga teratai yang sudah hancur di koridor, barulah aku mengerti kenapa dia marah. Karena melihatku tidak mau membujuknya. Su Jingxi membanting sumpitnya lalu pergi begitu saja. Tidak sampai setengah hari, berita tentang Su Jingxi yang sedang marah dan kesal padaku sudah tersebar ke seluruh kediaman keluarga Bo. Ibu mertua yang mendengar itu langsung menyuruhku berlutut di kuil leluhur untuk introspeksi diri. Aku merasa itu sangat lucu. Padahal jelas-jelas akulah orang yang mereka tipu. Dengan segala rencana licik agar mau masuk ke rumah ini.
Tapi anehnya, mereka justru merasa akulah yang telah memperlakukan mereka dengan buruk. Belum sampai 2 jam berlalu. Bicun buru-buru berlari menghampiriku. Nyonya, 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 nyonya. Ibu Suri memanggil ibu mertua ke istana Aning. Katanya, pelayan di kediamannya, Ibu Rong, ketahuan menjual selimut pemberian Ibu Suri. Kebetulan sekali, seorang Kasim dari istana melihatnya saat sedang berbelanja. Ibu Suri sangat murka. Sekarang beliau sedang menahan ibu mertua di istana untuk diberi hukuman. Aku mengusap lututku sambil menahan tawa dalam hati. Mata Gu Wenye benar-benar selalu tertuju padaku. Begitu ada masalah denganku, dia pasti langsung membalasnya. Menjelang tahun baru, Kaisar akhirnya menetapkan tanggal upacara resmi. Upacara penobatan harus diselesaikan sebelum perayaan tahun baru. Departemen upacara pasti sedang sibuk luar biasa sekarang. Sebagai menteri, Su Jingqi sampai tidak kelihatan batang hidungnya. Setelah berdiskusi dengan orang tuaku mengenai perceraian, aku pun sudah menyiapkan surat cerainya. Tapi karena dia sibuk sekali, aku jadi tidak punya kesempatan untuk menyerahkan surat itu padanya. Akhir-akhir ini, Gu Wenye malah makin manja. Setiap ada kesempatan, dia pasti menyelinap ke rumah untuk menemuiku. Mengikuti dia, aku tidak belajar hal lain. Tapi keberanianku jadi makin besar saja. Membiarkan dia berbuat sesuka hati di kediaman bangsawan. Aku bahkan tidak melarangnya. Entah kenapa hari ini, dia seolah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggodaku tanpa henti. Dengan wajah memerah, aku mendorong bahunya. Baru saja ingin memintanya berhenti. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Bunyi barang pecah belah yang terjatuh. Aku memberi isyarat pada Gu Wenye agar diam. Aku mengenakan pakaianku dan pergi memeriksa. Kulihat Wen Xiaoniang berdiri di sudut tembok dengan wajah yang pucat pasi. Aku tidak panik sedikit pun. Hanya menatapnya sambil tersenyum, bisakah kau membantuku sedikit? Beberapa hari lagi, aku akan bercerai dengan Su Jingqi. Aku tidak mendengar apapun. Tapi nyonya tenang saja. Dia menepuk tanganku lalu berbalik keluar halaman. Keesokan harinya, Su Jingqi akhirnya punya waktu luang untuk makan bersama kami. Saat sedang makan, dia tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan menatapku lekat-lekat. Mungkin dia teringat kenapa leher istriku penuh dengan bekas kemerahan. Refleks, aku menarik kerah bajuku. Saat aku sedang mencari alasan yang pas untuk menjawabnya, Wen Xiaoniang yang ada di samping malah tertawa kecil. Tadi ada kiriman arak buah hasil buatan sendiri dari kebun. Semalam, aku mengajak kakak istri minum bersama. Kakak istri tidak sengaja minum terlalu banyak sampai tersandung ambang pintu. Bahkan dia menarikku sampai kami berdua jatuh terjungkal. Wen Xiaoniang menyingkap lengan bajunya. Di lengannya juga terlihat memar kebiruan. Luka seperti ini mungkin butuh 3-5 hari baru bisa sembuh. Su Jingqi mengangguk pelan. Aku masih punya salep luka pemberian kaisar. Nanti aku suruh orang mengantarkannya ke sini. Aku pun menghela napas lega dan mengiyakan perkataannya. Setelah selesai makan, aku memanggil Su Jingqi yang hendak melangkah ke ruang kerja. Lalu membawanya masuk ke kamarku. Beberapa hari ini aku sudah memikirkannya. Aku sudah tidak punya niat lagi untuk hidup bersamamu. Mari kita bercerai. Su Jingqi mengerutkan kening saat menerima surat perceraian itu. Baru membaca 2 baris, dia langsung melempar kertas itu ke lantai. Jangan mengambil keputusan saat sedang emosi. Aku tahu belakangan ini aku terlalu keras padamu. Tapi, aku melakukan itu karena aku peduli padamu. Asalkan kamu mau sedikit mengalah. Bukan karena itu alasannya. Status suami istri mungkin bisa didapat dengan tipu muslihat. Tapi kasih sayang antara suami istri tidak bisa dipaksakan. Tenang saja, pihak keluargaku sudah setuju. Asalkan kamu mau menceraikanku. Kelak di istana nanti, pasti mereka akan tetap membantu kediaman Bofu. Jangan harap, wanita mana di dunia ini yang tidak menikah. Keluargaku hanya menggunakan sedikit siasat. Karena kita sudah menikah. Apa kamu harus sebegitunya tidak bisa menerimaku? Melihat wajah tidak tahu malu pria di depanku ini, aku tahu pembicaraan hari ini tidak akan membuahkan hasil. Aku malas meladeni dia lagi. Jadi aku melewatinya dan berjalan keluar ruangan. Tapi Su Jingqi tetap mengejarku dengan keras kepala. Aku peringatkan kamu ya. Di masa depan, aku lebih baik membiarkanmu menjadi janda hidup di kediaman paman. Itu benar-benar tidak masuk akal. Sore itu juga, aku langsung berkemas dan pulang ke rumah orang tuaku. Ayah tampak khawatir setelah mendengar ucapan Su Jingqi. Ibu bahkan langsung mengusap air matanya. Awalnya kukira hanya nyonya besar ibu Su Jingqi yang licik. Tak disangka,
Putranya sendiri ternyata juga tidak punya muka dan tidak tahu malu. Kalau saja aku tahu Su Jinci, orang yang tidak tahu diuntung seperti itu. Aku lebih baik menyuruhmu menjadi biarawati saja, daripada harus menikah dengannya. Kata-kata ibu tentang kediaman Changping Bo itu benar-benar menyadarkanku. Karena cerai tidak bisa dilakukan, maka aku akan pergi ke kuil untuk jadi biarawati. Keesokan paginya, seluruh ibu kota sudah dihebohkan dengan kabar tentang kediaman Changping Bo. Nyonya muda Su, kabar bahwa aku menjadi gila sudah tersebar luas. Rumor beredar di mana-mana. Bahkan ada yang bilang aku ini reinkarnasi dari makhluk abadi, yang latihan spiritualnya di kehidupan lalu kurang sempurna. Sehingga sekarang pikiranku kacau. Katanya, aku harus bertapa dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah masa laluku. Nyonya besar kediaman itu kebetulan orang yang percaya pada hal seperti ini. Dia mengirim pesan ke rumah orang tuaku. Katanya dia sudah menyiapkan kamar di kuil Tao Nanshan, dan memintaku untuk segera pindah ke sana. Begitu aku dan Yu Chun tiba di kuil. Selama aku bertahan dan menjaga jarak dari Su Jinci selama beberapa tahun, pihak kediaman yang sangat ingin punya cucu itu pasti akan bersedia menceraikanku agar dia bisa menikah lagi. Malam itu, saat aku sedang makan makanan vegetarian di kamar, Su Jinci masuk. Dia mencoba memelukku, tapi langsung kudorong. Ini kuil, tahu. Kalau kau bertindak gegabah seperti ini, awas saja kalau sampai menyinggung para pertapa di sini. Suasana hatinya terlihat agak sedih. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan berkata, hari ini Kaisar mengeluarkan dekret, memerintahkanku untuk pergi bertugas ke perbatasan, untuk memimpin pasukan menjaga keamanan. Pergi dan pulang setidaknya memakan waktu setengah bulan. Aku benar-benar takut saat kembali nanti, kau sudah tidak ada lagi di sini. Aku menepuk tangannya, tenang saja. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di sini menunggumu. Aku menatapnya saat dia memacu kudanya menjauh. Aku berdiri lagi di luar cukup lama sebelum akhirnya masuk ke kamar. Begitu pintuku buka, aku langsung melihat Su Jinci yang sedang memasang wajah masam di dalam. Dia menunjuk ke arah aksesori rambut pria yang ada di rak. Sambil mengertakkan gigi, dia bertanya itu milik siapa. Aku hanya menatapnya dalam diam, tidak mengucap sepatah kata pun. Su Jinci menatapku tajam tanpa berkedip. Dia melangkah lebar ke arahku dan mencengkeram bahuku erat-erat. Apa yang ada di lehermu itu? Bekas ciuman siapa, kalau kau sudah lihat sendiri? Ya sudah, ayo kita sepakat untuk berpisah saja. Kau benar-benar tidak punya rasa malu. Justru karena aku terlalu menjaga harga dirilah. Makanya dulu aku bisa dijebak oleh keluarga Changping Bo kalian. Saat kulihat dia hendak main tangan, Yu Chuan dengan keras membanting vas bunga tepat di depan kakinya. Kalau hari ini kau berani menyentuh Nona sedikit saja, Tuan Lai Fu tidak akan pernah melepaskanmu. Su Jinci yang marah besar langsung berbalik dan keluar sambil membanting pintu. Tidak lama kemudian, sekelompok pelayan menerobos masuk. Tanpa basa-basi, mereka langsung mengikat aku dan Yu Chuan. Kami berdua disekap ke dalam karung goni lalu dibawa paksa kembali ke kediaman Changping Bo. Su Jinci mengurungku di sebuah kamar samping. Beberapa hari lagi, aku akan memberitahu keluarga bahwa kau sudah mati. Untuk sisa hidupmu, kau diam saja di sini dan jangan macam-macam. Jangan coba-coba pergi kemanapun. Setelah berkata begitu, Su Jinci melangkah pergi dengan angkuh. Dia sengaja mengeraskan suara kunci pintu agar aku bisa mendengarnya. Dengan tangan dan kaki terikat, aku hanya bisa terbaring pasrah di atas ranjang. Gu Wenye sedang pergi menumpas bandit. Paling cepat butuh waktu setengah bulan untuk kembali. Saat ini, satu-satunya harapanku hanyalah ibu. Aku berharap dia bisa segera datang ke kediaman untuk mencariku. Su Jinci baru datang menemuiku setelah 2 hari mengurungku. Dia mondar-mandir di hadapanku. Hampir 10 menit dia berjalan sebelum akhirnya berhenti. Katakan, sebenarnya dia itu siapa? Aku tetap membisu. Saat ini, Dewan Pengawas Negara sedang mengawasi semua pejabat dan hukuman. Kelompok mereka sangat tidak suka dengan jenderal militer yang angkuh seperti Gu Wenye. Jika Su Jinci sampai tahu bahwa pria itu adalah Gu Wenye, maka pihak keluarga Bo pasti akan bekerja sama dengan Dewan Pengawas. Aku pasti akan melaporkannya dan membuatnya hancur. Aku diam saja menghadapi Su Jinci. Melihat sikapku yang seperti itu, dia kembali mengamuk. Sebenarnya siapa pria itu? Dirimu sendiri saja dalam bahaya. Masih mau melindunginya, hah? Kamu tidak perlu tahu siapa dia. Cukup tahu saja kalau dia 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih baik darimu.
Su Jingqi mengangkat tangannya, hendak memukulku. Tiba-tiba, pelayan kecil si menerobos masuk. Wajahnya pucat pasi, Tuan Muda. Ding Yuanhou datang membuat keributan di depan. Ibu Suri digantung olehnya di balok ruang utama. Cepatlah pergi melihat ke sana. Saat mendengar itu adalah Gu Wenye. Aku tanpa sadar merasa lega. Su Jingqi mencengkeram tanganku dengan kuat. Apakah dia yang mengirim pesan padamu? Si tak kuasa menahan diri, kembali berseru, Tuan Muda. Sebaiknya pergi ke halaman depan dulu. Keselamatan Ibu Suri jauh lebih penting. Su Jingqi melepaskanku dengan penuh kebencian, lalu bergegas pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa menyuruh orang untuk mengunci pintu kamar. Aku di dalam ruangan merasa sangat cemas. Takut jika Gu Wenye benar-benar melakukan hal nekat hingga jatuh korban jiwa. Takut dia akan terseret masalah ini dan menerima hukuman. Saat aku sedang buntu tidak tahu harus berbuat apa. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Selir Wen dan selir Ding muncul satu persatu. Menyelinap masuk dari celah pintu, bagaimana kalian bisa ke sini? Aku melihat Tuan Su belakangan ini sering sekali bolak-balik ke halaman terpencil ini. Aku jadi merasa ada yang tidak beres. Kemarin aku diam-diam menyuap penjaga pintu. Baru tahu kalau ternyata nyonya besar dikurung di sini. Selir Wen menggenggam tanganku. Mengusap bekas jeratan tali di tanganku dengan penuh rasa iba. Bagaimana kalian bisa masuk? Su Jingqi menjaga tempat ini dengan sangat ketat. Hati-hati, nanti kalian malah ikut terseret. Nyonya besar lupa ya, ayahku kan seorang jenderal. Sekarang semua penjaga rumah sudah lari ke aula depan. Nyonya, cepatlah pergi. Benar, benar, benar. Tuan Muda Gu itu kami yang panggil kembali semalaman. Dia sudah menyiapkan kereta kuda di pintu belakang. Kamu langsung ke sana saja. Aku menahan air mataku. Aku berterima kasih kepada mereka. Lalu aku berjalan menuju aula depan. Aku khawatir dengan Gu Wenye. Aku harus pergi melihatnya sendiri supaya tenang. Sesampainya di depan aula, aku melihat para pelayan sudah terkapar di lantai. Beberapa pengawal rumah yang memegang tongkat panjang berdiri melindungi Su Jingqi. Nyonya Bo masih tergantung di balok atap. Berteriak memaki Gu Wenye sebagai orang gila. Gu Wenye duduk dengan santai di kursi utama aula. Mendengar teriakannya, dia hanya tersenyum tipis. Nyonya Bo, sepertinya Anda masih belum ingat di mana letak kesalahan Anda. Maafkan saya karena saya sudah seperti ini. Kalau begitu, silakan Anda merenung baik-baik di atas sana. Su Jingqi menahan amarah, Gu Wenye, jangan keterlaluan. Ini baru dibilang keterlaluan. Aku cuma sedang latihan bela diri dengan beberapa pelayan ini saja. Jangan berpikir yang macam-macam. Lalu bagaimana bisa ibuku sampai di atas sana? Ibumu itu sangat bugar. Semangatnya masih seperti anak muda. Aku sendiri sudah melarangnya naik ke atas. Tapi dia bersikeras ingin bermain ayunan. Apa hubungannya itu denganku? Gu Wenye mengangkat tangannya sedikit. Pengawal yang berdiri di bawah Nyonya Bo langsung mendorongnya. Nyonya Bo pun berayun-ayun lagi di balok atap. Su Jingqi gemetar karena marah. Dia menunjuk Gu Wenye namun tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Aku berjalan masuk dari samping. Berdiri di belakang Gu Wenye. Lalu menarik lengan bajunya, sudahlah. Ayo pulang. Saat melihatku, tatapan tajam di mata Gu Wenye langsung lenyap. Dia menatapku dengan penuh perhatian. Dan berbisik lembut, maaf ya. Aku terlambat lagi. Melihat itu, Su Jingqi langsung menyingkirkan pengawal di depannya, bagus. Kalian bahkan sudah tidak repot-repot bersandiwara lagi, ya. Untuk apa lagi aku harus menyembunyikan ini demi kalian? Tuan Guo, tunggu saja pembalasanku. Besok saat sidang pagi, aku akan langsung melaporkan Yu Zuang. Aku akan meminta Kaisar untuk memberikan keadilan padaku. Gu Wenye berjalan masuk dengan wajah yang terlihat sangat marah. Dia menendang Su Jingqi sampai pria itu tidak bisa bangun lagi. Tuan muda ini akan menunggu, lihat saja nanti. Setelah berkata begitu, dia menggandeng tanganku dan mengajakku keluar. Gu Wenye memayungiku agar aku tidak kehujanan. Sepanjang jalan, dia membawaku kembali ke kediaman Markis. Dia mengobati lukaku dengan sangat hati-hati. Alisnya berkerut karena merasa sangat sedih melihat kondisiku. Lihatlah, Paman Changping itu benar-benar berani memperlakukanmu seperti ini. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku tersenyum tipis, tidak apa-apa. Jika ingin lepas dari serigala lapar, bukankah wajar jika harus terluka sedikit? Salahkan aku yang hanya belajar cara mengurus rumah tangga, tapi tidak tahu cara menghitung kelicikan hati manusia. Itulah kenapa mereka bisa menjebakku. Aku sering menyesalinya.
Seandainya saja tahun itu aku langsung menikahimu, alangkah baiknya. Aku terlalu mencemaskan rakyat yang ketakutan di ibu kota. Dan memikirkan martabat kaisar. Namun aku justru lupa satu hal. Seharusnya aku memberimu rasa aman lebih awal. Aku dulu pernah menyalahkanmu. Mengira perhatianmu padaku hanyalah sekadar iseng belaka. Tapi setelah kau memberiku ini, aku tidak lagi berpikiran begitu. Aku mematahkan tusuk konde kayu jelek yang pernah diberikan Gu Wenye padaku. Dari dalamnya terjatuh selembar kertas tipis. Tertulis di sana janji untuk hidup bersama hingga rambut memutih. Sebuah ikrar suci yang tertulis dengan indah. Tercatat selamanya dalam catatan keluarga. Dengan mata yang memerah, dia memelukku erat sekali. Tangannya yang melingkar di pinggangku sedikit gemetar. Aku mengusapkan wajahku ke bahunya. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Sekarang pun belum terlambat. Laporan Su Jingqi bahkan belum sempat sampai ke telinga kaisar. Kediaman Earl Changping miliknya sudah lebih dulu digeledah dan disita. Istri Earl terbukti menyuap pejabat istana. Membiarkan kakak laki-lakinya merampas tanah rakyat. Serta menculik gadis-gadis warga. Dan gelar sarjana milik Su Jingqi pun dicabut. Ternyata dia juga cuma mencontek hasil ujian orang lain. Padahal dia sok-sokan menganggap dirinya berjiwa seni dan jenius. Padahal aslinya, ya, cuma orang bodoh yang gak punya isi. Segala perbuatan kotor keluarganya itu akhirnya terbongkar semua ke permukaan. Setelah mendengar laporan itu, Kaisar murka luar biasa. Seluruh keluarga mereka dibuang ke pengasingan di Linan. Saat aku mendengar kabar itu, Gu Wenye juga baru saja kembali dari perjalanan jauh dengan tubuh yang lelah. Dia bersandar di kusen pintu, menatapku, lalu berjanji, apa yang sudah ia katakan padaku, dia pasti akan menepatinya. Ibu menjemputku pulang ke rumah. Setelah berdiskusi dengan ayah, mereka memberiku nama yang baru. Kepada orang luar, mereka bilang aku ini anak perempuan yang diambil dari kerabat jauh. Nantinya, aku akan ikut Gu Wenye pergi ke pos pertahanan di perbatasan. Jadi, tidak perlu takut akan ada yang mengenaliku lagi. Setahun kemudian, di musim gugur, aku duduk di dalam tandu pengantin berwarna merah yang megah, keluar dari rumah. Sepanjang perjalanan hingga sampai di bawah menara Futian, Gu Wenye sudah menunggu di depan dengan pita merah terikat di tubuhnya. Setelah melewati segala badai dan rintangan, akhirnya aku menikah dengan pemuda yang dulu datang menunggang kuda sebagai seorang jenderal.